Oke, saya buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah Data Mining. Ini adalah pertemuan terakhir ya, karena minggu depan itu sudah mulai UAS. Jadi ini adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan di semester ini di mata kuliah Data Mining. Sebentar. Monitornya mati. Oke ya, maaf tadi monitornya ada kendala dulu. Oke, jadi di materi pertemuan akhir ini materi bonus terkait clustering analisis. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah dibahas terkait time series prediction ya. Memang agak beda dengan regresi yang lain. Mudah-mudahan teman-teman sudah lihat juga videonya. Semoga nanti bisa ada satu atau dua kelompok yang ambil time series ya. Kalau clustering mungkin karena waktunya ini baru dijelaskan clustering sekarang, terus nanti tugasnya minggu depan kayaknya nggak cukup ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang time series. Karena itu adalah materi yang cukup menarik juga ya. Terus sekarang juga lagi banyak dibutuhkan gitu. Karena kayak sekarang untuk prediksi COVID ya itu jelas pakai time series analisis. Meskipun ya faktornya karena sulit diketahui gitu ya udah tanpa faktor atau tanpa kriteria tertentu untuk menentukan kasus baru si COVID. Terus kalau misalnya contoh yang lain, sekarang kan lagi rame soal cryptocurrency nih. Nah, cryptocurrency nanti teman-teman bisa prediksi sendiri nih nanti misalnya di aplikasi Indodax atau aplikasi yang lain gitu. Itu nanti teman-teman bisa melakukan prediksi kira-kira kapan saya harus beli lagi turun misalnya. Terus kapan saya harus jual koinnya karena ini lagi naik. Ya, coba-coba mungkin di sana juga bisa. Jadi yang time series prediction itu memang terlihat mudah karena oh ya terlihat cuman kolomnya cuma dua, tanggal sama harga doang. Tapi sebetulnya yang paling sulit diolah adalah yang time series itu. Karena ya itu tidak ada kriteria baku untuk menentukan berapa nilai yang akan diprediksi. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah clustering analisis. Jadi kalau kita recall di materi sebelumnya, clustering analisis ini beda sendiri nih dengan yang kemarin sudah saya terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bicara soal regresi, kita bicara soal klasifikasi, kemarin kita bicara time series prediction, itu semua ada labelnya atau ada gurunya gitu ceritanya. Kita bisa melihat historinya itu menunjukkan hasil prediksi seperti apa. Nah, keunikan dari clustering ini adalah ceritanya kita nggak tahu. Kita akan melakukan pelabelan. Jadi sebelum muncul label itu, kita melakukan pengelompokan dulu. Berarti tidak ada contohnya, gitu, tidak ada gurunya, tidak ada labelnya. Justru kita akan melakukan pelabelan. Kita akan melabeli mereka. Gitu. Nah, ini kesulitannya adalah yang pertama, kalau kemarin kita di time series analisis itu atau time series prediction itu kita bisa sedikit bikin gambaran gitu, misalnya kayak line chart yang kemarin ya. Coba saya buka di sini dulu. Kalau di time series prediction itu bisa gitu kita berikan sedikit gambaran kayak grafik gitu, naik turun dan sebagainya. Kalau regresi itu agak sulit gitu karena ya nggak cuma satu atributnya. Kalau yang ini kan enak tuh kita bisa
melihat sendiri gitu kira-kira oh kapan naiknya, kapan turunnya, kemudian diprediksi gitu. Tapi kalau misalnya yang clustering ya kalau kita mau gambarkan pun susah gitu. Kecuali kalau atributnya cuma 2 gitu. X, Y, udah aja. Tapi kalau misalnya 4, 5, kalau 2 atribut kita bisa bikin 2 dimensi gitu. Kalau 3 atribut kita bisa bikin 3 dimensi. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa mengira-ngira gitu. Oh, ini kira-kira masuknya ke kelompok yang mana? Karena kelihatan gitu titiknya. Si datanya itu kelihatan. Kayak ini kan datanya kelihatan ya, bisa divisualisasikan dengan baik gitu. Tapi bukan berarti clustering analisis tidak bisa divisualisasikan, bisa divisualisasikan. Cuman ya nanti teman-teman bakal bingung gitu kalau mengclusteringkan sendiri tanpa bantuan model. Makanya diciptakanlah sebuah algoritma clustering. Keunikannya sendiri adalah ya ini beda dengan yang lain sebelumnya gitu. Kalau kita bahas asosiasi ya nanti beda lagi asosiasi. Kalau ini clustering juga beda lagi karena yaitu masuk ke unsupervised atau dia tidak belajar dari guru. Justru kita akan cari gurunya gitu. Kita akan cari labelnya. Oke. Kesulitan yang kedua adalah menentukan berapa banyak klaster yang optimal. Kalau misalnya klasifikasi, misalnya bunga iris, oh itu udah ketahuan 3 gitu bunga iris itu. Atau misalnya yang lain kayak clustering apa ada 4, clustering apa ada 5. Itu udah kelihatan tuh kalau diklasifikasi. Tapi kalau di clustering kita nggak tahu nih bakal jadi berapa klasternya. Nah, ini sebagai contoh aja kita percontohkan pakai dataset yang iris. Tapi nanti kalau mau fair gitu ya, mau adil, lebih baik yang benar-benar buat clustering. Jadi tidak ada labelnya. Kalau iris kan ada labelnya sebetulnya. Ya ini buat belajar aja supaya nanti kita dapat gambarannya bedanya dengan klasifikasi apa gitu ya. Ya, jadi kesulitan yang kedua dari si clustering ini adalah menentukan jumlah cluster yang optimal. Jadi kita harus bagi dataset ini jadi berapa kelompok gitu. Itu agak bingung. Nah, terus ada satu keunikannya lagi adalah dia tidak perlu pakai validasi. Karena ya semuanya data training gitu. Karena mau data testing, di testing ke yang mana. Kalau kemarin kenapa ada data testing? Ya karena ada buat ngetesnya. Ngetesnya siapa? Pakai yang label itu tadi. Karena sudah ada labelnya. Kalau yang ini kan nggak ada ya, jadi nggak perlu divalidasi. Oke, caranya hampir sama. Ini tadinya saya mau contohkan juga pakai grafis, tapi nanti malah tambah bingung, tambah banyak gitu codingnya. Ini sudah sedikit, jadi enak paling matplotlib aja kali ya, karena ada elbow method. Oke, yang pertama seperti biasa yang diimport adalah pandas. Nah nanti buat jadi data frame ngebuffer dari si CSV-nya. Kemudian NumPy ini buat matematika ya, versi matematika. Kemudian yang matplotlib ini buat menampilkan grafis. Tujuannya buat menampilkan grafis sebetulnya bisa teman-teman munculkan juga gitu kayak grafisnya seperti apa. Terus apa namanya? Dibikinkan sebaran-sebaran gitu. Tapi nanti takutnya jadi bingung. Tapi nanti ini dipakai cuman buat menentukan K yang paling optimal berapa atau jumlah klaster yang paling optimal itu berapa, nanti kita pakai matplotlib. Sebetulnya pakai satu metode namanya elbow method. Tapi nanti si elbow method itu baru kelihatan kalau pakai matplotlib. Oke, berikutnya import IO, input output seperti biasa buat upload. Kemudian nah ini kita tetap masih pakai sklearn karena sklearn ya semuanya ada di situ, semua algoritma, semua testing, semua validasi, semua evaluasi, semua ada di sklearn gitu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot buat ngoding dari awal lagi gitu. Oke, jadi yang pertama kita di sklearn.cluster. Kemudian untuk evaluasinya kita pakai Davis Boolean Score. Nah, kalau yang sebelumnya kayak confusion matrix, terus pakai RMSE itu evaluasi ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau di
clustering itu salah satu evaluasinya adalah menggunakan Davis-Boolean score. Nah, kalau Davis-Boolean score itu melihatnya dari apa, nanti kita coba jelaskan di bagian bawah ya. Oke, seperti biasa kita jalankan dulu untuk import library-nya. Ya, kemudian seperti biasa tahap 2 sama seperti yang kemarin kita upload datasetnya. Datasetnya di sini sudah saya sediakan iris. Sebentar, saya cari di mana dia dulu. Ya, iris. Ya, jadi dataset iris yang di sini itu sama seperti iris. Kalau klasifikasi saya pakai iris apa bukan ya? Saya lupa. Ya, setelah itu kita pindahkan ke data frame. Jadi seperti biasa supaya nggak bingung, saya masih pakai penamaan yang sama, variabelnya itu data. Kalau teman-teman cek nih di sini, data itu ya persis isinya seperti yang iris. Nah, cuman di dataset iris ini kan sudah ada labelnya nih. Nah, nanti kita tidak akan pakai si spesies ini. Jadi ceritanya kita nggak tahu aja spesies ini itu masuknya kemana. Jadi kita punya 150 data, nah justru kita nggak tahu nih masuk ada spesies apa aja dari 150 itu. Mungkin jadi 5, mungkin jadi 4, mungkin jadi 8. Kita juga nggak tahu kan. Karena ceritanya kita nggak tahu nih ini adalah iris setosa, iris virginica. Ceritanya kita delete dulu aja gitu ya. Jadi pura-pura nggak tahu kalau di sini ternyata sudah ada spesiesnya. Karena yang clustering aslinya misalnya ya pengelompokan daerah miskin di Indonesia. Nah kan sebelum ada labelnya, mana yang miskin, mana yang kaya itu nggak ada labelnya. Atau pengelompokan mahasiswa berdasarkan ya nilai misalnya. Jadi nanti kita kasih kelompok belajar, mana yang perlu belajar banyak, mana yang oh ini mah nggak usah belajar, justru harus mengajari teman-temannya. Nah itu juga kan belum ada kelompoknya. Nah ceritanya ini juga kayak gitu. Jadi kita ceritanya nggak tahu lah iris ini ada berapa spesies. Oke, jadi yang akan diikut sertakan untuk training atau untuk pengelompokan ini hanya 4 atribut ini saja. Sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Hanya 4 saja. Spesiesnya kita hilangkan. Oke. Masuk ke tahap keempat, kita akan tentukan atribut. Karena labelnya nggak ada, jadi hanya tentukan atribut aja. Kenapa labelnya nggak ada? Ya karena ceritanya kita nggak tahu labelnya apa. Ya, maka yang akan kita gunakan hanya X saja. Oke, hanya X-nya saja. Ya, X-nya saja kita pilih dari awal sampai akhir sebelum spesies ini. Ya, teman-teman bisa pakai sebetulnya ya di sini dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 5. Berarti ini adalah dari 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Tapi karena spesiesnya, 4 ini, karena mulainya dari 0, ini masuknya 4. Tapi karena seumpamanya ada dataset yang atributnya terlalu banyak gitu, agak kesulitan kita bikin kolom terakhir dari si atributnya seperti apa. Jadi ya kita masukkan saja di sini -1. Artinya -1 itu sampai akhir. Tapi kalau di Python itu sampai akhirnya itu akhirnya nggak dibawa. Jadi misalnya dari 1 sampai 10, maka 10-nya itu nggak dibawa. Seperti itu. Jadi cuma sampai 9. Kalau mau dari 1 sampai 10, maka harus diambil 1 dan 11. Default-nya tetap dari 0 gitu, kalau indeksnya. Jadi kita ambil dari awal sampai petal width aja. Oke, hasil akhirnya jadi seperti ini. Jadi untuk spesiesnya hilang ya, jadi yang diambil cuma 4 aja. Untuk recordnya juga tetap 150. Di sini muncul 149 karena mulainya dari 0. Tapi teman-teman bisa cek di sini adalah 150 sampel. Oke, tahap berikutnya adalah menentukan jumlah klaster yang optimal. Jadi harus dibagi jadi berapa kelompok nih 150 ini.
bisa dibagi jadi 2 mungkin, 75-75, bisa dibagi 3, 50-50, bisa dibagi berapa lagi? 5, 6. Kita nggak tahu ya, ini kira-kira berapa klaster yang paling optimal. Ini menggunakan yang namanya elbow method. Ya, elbow itu siku ya. Jadi nanti kita lihat berdasarkan sikunya. Oke, di sini kita bikin satu variabel ya, array namanya WCSS. Disingkat aja, WCSS itu adalah within cluster sum of square. Artinya adalah di dalam cluster itu kira-kira jumlah si datanya itu berapa. Nanti kita akan cari yang paling rendah gitu ya. Kita akan cari WCSS-nya yang paling rendah. Karena ceritanya kalau WCSS-nya rendah itu berarti kedekatannya sangat dekat. Tapi kalau WCSS-nya tinggi, maka kedekatannya tidak terlalu dekat. Jadi pada jauh. Sementara kalau kita mau mengelompokkan itu jelas kita cari yang dekat atau yang datanya mirip. Mekanismenya sama seperti KNN kemarin ya, similarity function. Oke. Di sini ceritanya saya akan bikin kemungkinan K-nya adalah dari 1 sampai 10. Sebetulnya kan 1 nggak bisa juga sih. Karena ya ngebagi jadi 1 kan nggak mungkin ya. Paling juga ngebaginya mulai dari 2. Tapi nggak apa-apa, kita bawa aja 1. Siapa tahu memang semuanya cukup dibagi jadi 1 klaster. Jadi teman-teman sebetulnya bisa dari klaster nyari dari 1 sampai 100 boleh sih. Tapi ini sebagai contoh aja saya ambil sederhana, ini adalah percobaan ya. Ini percobaan mencari klaster optimal dari 1 sampai 10. Nanti kita cari WCSS mana yang paling rendah gitu, yang paling bagus. Oke. Mungkin dari kemarin kan kita nggak pernah main coding asli Python-nya, kebanyakan kita pakai library gitu ya. Tapi kalau yang ini terpaksa karena kita harus cari si WCSS ini ya. Oke, jadi ini adalah kita perulangan dari 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya klasternya kita bagi jadi 2, berapa? Kalau klasternya kita bagi jadi 3, berapa? Kalau klasternya kita bagi jadi 5, 6, dan seterusnya, itu dia menghasilkan WCSS berapa gitu ya. Ini mau dijelasin juga agak rumit ya. Pokoknya intinya kita akan melakukan clustering ya, clustering. Kita akan melakukan clustering training data, tapi diulang jalan. Ini algoritmanya ya. N cluster itu adalah jumlah klasternya. Jumlah klasternya I gitu. Berarti I-nya ini ngambil dari I yang di sini. Jadi kalau misalnya I-nya lagi 1 ya berarti klasternya 1, I-nya lagi 2 berarti klasternya 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, berikutnya inisialisasinya adalah K-, kemudian maksimum iterasi karena sebetulnya dari K- itu ada iterasinya juga. Nah, kita ambil 300. Nah, yang ini itu adalah parameter ya namanya. Sebetulnya teman-teman nggak perlu nyeting ini semua, nanti otomatis dia kasih ke default. Cuman mungkin yang N clusternya aja yang harus teman-teman isi gitu. Paling sama init. Oke, kalau bingung seperti apa nanti teman-teman bisa cari dokumentasinya di Scholar-nya sendiri ya. Nah, kemudian kita akan training. Ini adalah model yang telah dihasilkan. Fit. Kita ambil data trainingnya yang X yang ini. Oke, maka nanti kita akan coba training si K-means ini. Kemudian nanti kita ambil si WCSS-nya dengan perintah K-means.inertia. Jadi nanti hasil dari WCSS-nya akan terkumpul sebanyak 10 ya. Ketika klasternya 1 sampai ketika klasternya 10. Nanti WCSS-nya dapat berapa. Oke, kemudian
Supaya elbow method ini bisa terbaca dengan baik, teman-teman harus bikin grafis sederhana. Karena sesuai dengan namanya elbow method, kita mau cari sikunya. Kita mau cari sikunya. Jadi kita bikin plot sederhana. Jadi isi plotnya cuma dari 1 sampai 10 ya, dari 1 sampai 10. Yang ditampilkannya adalah WCSS-nya atau si Cummins inersia itu. Kemudian ya ini title-nya dan sebagainya tidak perlu dipelajari lah. Nanti tinggal dikopas aja juga bisa. Oke, maka nanti akan memunculkan hasil grafis seperti ini. Nah, ini cara bacanya adalah ketika klasternya kita bagi jadi 2 nih, atau kita bagi jadi 1 dulu nih. Oh, ternyata WCSS-nya sekitar 600 sekian. Atau saya buka aja di sini WCSS-nya berapa. Nah, WCSS-nya ini. Berarti ketika klasternya 1 ini adalah dia WCSS-nya 680. Berarti jaraknya itu sangat besar sekali gitu. Jumlah masing-masing 150 itu ketika dijadikan satu klaster itu rata-ratanya maka jadi 680. Oke. Berikutnya kalau misalnya klasternya jadi 2 itu ternyata rendah nih 152. Berarti cukup dekat. Masing-masing klaster itu kalau klasternya kita bagi 2, maka masing-masing klasternya itu kira-kira kedekatannya 150. Ini ternyata belum optimal. Gitu. Belum optimal. Ketika kita lihat lagi, di klaster yang 3, ini lebih optimal. Yaitu 78. Nah, 78 artinya ketika klasternya ini dibagi menjadi 3, maka kedekatan dari masing-masing data di dalam klaster tersebut sebanyak 78 rata-rata. Terus makin banyak K-nya semakin kecil. Ya jelas karena ya klasternya semakin banyak maka kedekatan masing-masing klasternya itu akan semakin sedikit. Tapi ketika klasternya dijadikan banyak, WCSS sedikit, belum pasti bahwa itu adalah nilai klaster yang optimal. Karena ya nanti terlalu banyak klaster yang muncul. Berarti bukan optimal gitu. Hanya klasternya aja yang muncul, WCSS-nya optimal tapi klasternya tidak optimal. Maka yang akan kita cari adalah jumlah klaster yang optimal dengan WCSS yang ya sedang-sedang atau optimal juga. Maka muncullah sebuah teknik namanya elbow method. Maka elbow method ini seperti lengan ya teman-teman, bayangkan di sini adalah seperti lengan. Nah, teman-teman harus cari puncak cerukan sikunya gitu. Kalau sikunya ada 9 gitu, misalnya di sini ada 9 nih, patah lagi di sini, patah lagi di sini, patah lagi di sini, patah lagi di sini, maka cari patahannya itu yang WCSS-nya paling rendah. Nah, sebetulnya di sini bisa aja kita ambil klasternya 2. Tapi kan WCSS-nya masih ada yang lebih baik, yaitu si 3. Nah, sebetulnya WCS-nya ada yang lebih baik lagi. Tidak, kita cari elbow-nya saja. Maka muncullah elbow-nya di sini. Waduh, kayaknya baterai headset saya agak sudah mau habis, kita percepat aja ya. Jadi elbow metodenya kita ambil siku yang WCSS-nya paling baik. Ya. Kalau teman-teman nanti tertarik terhadap clustering ya ini salah satu yang unik dari cluster adalah menentukan cluster yang terbaik adalah dengan menggunakan elbow method. Cara membaca elbow methodnya adalah cari siku dengan WCSS paling rendah. Oke, ceritanya di sini dapat ya 3 ya, klasternya dapat 3. Nah, kemudian kita pemodelkan lagi. Kita akan lakukan pemodelan Cummins lagi. Sebetulnya sudah di atas ini ya. Jadi sebetulnya dia sudah nge-running K-nya 3. Jumlah klasternya sudah di running 3 juga sebetulnya. Tapi kalau di atas buat cari WCSS, kalau yang ini buat nyari itunya, pemilihannya. Misalnya sampel ke-1 masuknya ke klaster 1, sampel kedua masuknya ke klaster 2 dan seterusnya. Oke. Berikutnya kita akan lakukan pemodelan ya. Sama seperti yang tadi, algoritma Cummins, jumlah klasternya 3. Nah, sebetulnya seperti ini juga sih, tidak masalah ya. Sisanya nanti bakal di set sebagai default. Cuman N-nya aja yang teman-teman harus setting. Kemudian hasil prediksinya
ya, hasil prediksinya kita masukkan ke Y-K-means. Kalau kemarin kan Y-pred ya, Y-prediksi, karena ini bukan prediksi, jadi ya ceritanya ya udahlah Y-K-means, atau Y aja juga bisa sih sebetulnya. Maka nanti ketika kita running, sorry, yang ini juga belum running, tapi nilainya sama. Ya, ketika di running, maka hasil clusteringnya ada di Y-K-means. Oke, ketika dijalankan Y-K-means, isinya seperti ini. Jadi sampel 1 masuk ke cluster 1, sampel 2 masuk ke cluster 1, sampel 3 masuk ke cluster 1 sampai ke akhir. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum ke sini, kita masuk ke sini dulu. Kita munculkan lagi si spesiesnya. Jadi kita ambil datanya lagi ya. Dan data yang kita ambil bukan X-nya, kita tambahkan cluster. Cluster ini nanti supaya kita bisa baca atau kita bisa menentukan dia masuk cluster mana. Kemudian cluster ini nanti diisi dengan nilai dari Y-K-min. Kemudian kita tampilkan datanya lagi. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa kurang lebih ini ya kalau seumpamanya iris setosa itu adalah cluster 1, maka ya kurang lebih benar gitu ya. Ini sebagai sedikit contoh gitu. Atau kita munculkan. Oh, dia tetap nggak mau kalau dikasih langsung. Ya, ceritanya iris setosa itu 1 ya, dari 5 terawal ya saya kira sudah sesuai gitu ya. Kemudian kalau kita ambil dari yang terakhir, kita cek nih kalau iris virginica itu 2, ternyata masih ada yang salah nih, 0. Ceritanya yang 0 itu adalah versicolor misalnya. Yang 0 itu adalah versicolor. Ya berarti di sini klasternya masih belum optimal karena ya seharusnya 111100002222 gitu. Karena dataset yang di si iris itu kan sudah disusun bagus gitu ya. Ada iris setosa, versicolor sama virginica. Tapi setidaknya dia sudah benar gitu menebak bahwa si iris ini kira-kira klasternya bakal optimal kalau dibagi jadi 3 klaster. Yaitu klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan klaster 1 ini adalah iris setosa, klaster 0 ini adalah versicolor, dan klaster 2 ini adalah iris virginica. Nah, itu harus tanya ke yang memang ahli tumbuhan gitu ya. Yang kira-kira rata-ratanya sepal lengthnya segini, rata-rata petal width-nya segini, itu kira-kira nama spesiesnya apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita ranahnya data scientist gitu ya, ya cukup buat ngebagi klasternya aja. Untuk nanti penamaan klaster 1 itu namanya apa ya, nanti tanya sama yang lebih ngerti ya, si apa namanya, si mungkin biologis atau florist dan sebagainya yang lebih paham terkait bunga iris itu sendiri. Ya, mungkin oh iya, jadi Davis Building ini adalah evaluasi dari si clusteringnya. Kalau kemarin regresi kita pakai RMSE, kalau klasifikasi kita pakai akurasi ya. Kemudian kalau clustering itu ada yang namanya Davis Building Score atau DB Index. DB Index ini sama seperti RMSE, kita cari yang paling mendekati dari 0. Jadi Davis Boolean Score ini mencari jumlah ya, apa namanya, rata-rata kedekatan di dalam anggota klasternya itu berapa. Makin dekat jarak antara masing-masing anggota klaster tersebut semakin dekat, maka klasternya akan semakin bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bakal jumping gitu. Misalnya kayak yang ini nih, yang iris virginica itu ternyata ada yang kita salah nih. Ternyata klaster kita masuknya ke versicolor, ternyata realnya adalah iris virginica. Ini berarti antara iris virginica dengan iris versicolor itu berdekatan. Bahkan iris virginica ternyata masuknya versicolor atau sebaliknya.
ya itu kesulitan-kesulitan yang lain yang perlu diselesaikan nanti di kemudian hari dioptimasi. Karena ini masih fundamental ya, setidaknya teman-teman bisa mengimplementasikan lu yang kayak gimana sih regresi, yang kayak gimana sih klasifikasi, yang kayak gimana sih clustering, itu sudah cukup. Oke, nanti ketemu lagi di data science programming atau misalnya data modeling programming. Saya nggak tahu nanti dari prodi mata kuliahnya apa. Mungkin kalau masih ketemu dengan saya, kita bedah lebih lanjut lagi. Karena sebetulnya ini data mining ini bukan mata kuliah praktik ya. Sebetulnya kan konsep dan teori. Tapi kalau nggak praktik agak kurang. Ya, nanti mudah-mudahan ada satu mata kuliah, misalnya data science programming yang memang lebih khusus buat ngoding, ya kita bisa lebih banyak lagi terkait ini, termasuk pemilihan operator ya parameter di sini itu parameter yang bagus dengan cara seperti ini, pakai perulangan sederhana. Meskipun itu optimasinya masih sekuensial dan sebagainya. Tapi kalau kemarin kan kita belum main parameter ya, masih default parameter. Oke ya, kayaknya headset saya sudah mati. Mudah-mudahan masih kedengar. Ya, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti untuk rekamannya, kemudian hasil notebook dari Google Colab-nya nanti akan saya upload di e-learning seperti biasa. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi, tadinya untuk pengumpulannya saya mau setting di masing-masing harinya. Untuk yang kelas pagi dan kelas malam nanti dibedakan, tapi kayaknya nggak jadi ya, biar fair dengan yang kelas malam, maka nanti pengumpulannya semuanya di tanggal 7 ya. Pengumpulannya semua di tanggal 7 Februari, ya mau baik yang kelas pagi ataupun yang kelas malam itu semua di tanggal 7 supaya fair dengan yang kelas malam. Nah, kemudian kemarin tadi ada pertanyaan sedikit dari temennya, katanya boleh nggak join gitu misalnya antara mahasiswa kelas pagi dengan mahasiswa kelas malam untuk pengerjaan tugasnya, itu boleh-boleh aja. Kebetulan kan dosennya juga sama, jadi untuk nilai tidak akan masalah. Jadi teman-teman di sini yang kelas pagi boleh nanti join dengan teman-teman yang ada di kelas malam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya tutup, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Belum? Tidak ada, belum ada. Oke, kalau belum ada, saya kira cukup ya. Nah, itu saja yang bisa sama kalian pamit gitu ya. Nanti kita tidak ada perkuliahan lagi sampai bulan Maret ya, tanggal 14 kalau sesuai dengan kalender akademik, baru nanti mungkin kita akan bertemu lagi kalau masih dapat mata kuliah yang sama gitu. Jadi saya minta maaf atas kekurangan yang materi yang saya sampaikan, atau misalnya ada ucapan yang saya kurang bagus buat teman-teman. Saya minta maaf. Kemudian untuk kedepannya, karena mungkin konsentrasi di program studi sistem informasi Universitas KRS buat angkatan sekarang itu masuknya ke data science. Jadi alangkah lebih baiknya nanti teman-teman menggali lebih terkait data science ini seperti apa gitu, supaya lebih relevan dengan konsentrasi yang dari prodi pilih gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman yang masih pengen di web gitu, web sambil data science juga bisa-bisa aja sih sebetulnya. Mungkin kesulitannya nanti di frameworknya aja. Kalau ini kan Python nggak bisa langsung porting ke Laravel, ataupun sebaliknya dia mungkin agak bagusnya dengan Django atau dengan apa satu lagi saya lupa.
Ya, ada satu framework lagi di Python sebetulnya yang teman-teman bisa pakai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.